Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Supriyatna. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung dari program studi Teknik Informatika dengan nomor induk 225520111132. Saya dari kelas TIFK 22 CID. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Microcontroller yang saya ambil topiknya yaitu monitoring intensitas cahaya untuk pertumbuhan tanaman. Yang pertama, kita lihat dulu susunan dari presentasi sekarang. Yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Selanjutnya, alat dan bahan. Kemudian, struktur dan logika program. Selanjutnya dilanjutkan dengan rangkaian. Kemudian tampilan dashboard Blink. Yang terakhir yaitu demonstrasi perangkat. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Kegiatan urban farming hadir sebagai solusi pertanian di lahan terbatas di daerah perkotaan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dari intensitas cahaya, khususnya pada area indoor atau area minim sinar matahari. Tanaman, seperti yang kita tahu, membutuhkan pencahayaan optimal untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan. Untuk itulah diperlukan sistem monitoring cahaya otomatis agar pertumbuhan tanaman tetap terjaga. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah untuk merancang dan membangun sistem monitoring intensitas cahaya yang terintegrasi dengan teknologi IoT guna mendukung keberhasilan pertanian urban. Untuk proyek ini, saya menggunakan sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya secara otomatis. Data dari intensitas cahaya ini kemudian dikirim secara real-time ke platform IoT yaitu Blink. Selanjutnya untuk alat dan bahan. Yang pertama yaitu simulator, saya menggunakan Walkwi. Kemudian untuk platform IoT, saya menggunakan Blink. Kemudian untuk perangkat microcontroller, saya menggunakan ESP32. Untuk sensor, saya menggunakan sensor LDR. Ini fungsinya untuk mengukur intensitas cahaya. Kemudian komponen lain yaitu LED yang disambungkan dengan resistor sebagai indikator visual terhadap perubahan intensitas cahaya. Kemudian yang terakhir yaitu kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen. Selanjutnya, kita masuk pada bagian struktur dan logika program. Untuk yang pertama, kita konfigurasi Blink terlebih dahulu. Untuk source code-nya ini, define Blink template ID, ini merupakan nama untuk menghubungkan proyek template Blink yang sudah dibuat. Kemudian Blink Out Token, ini merupakan token autentikasi unik untuk perangkat di Blink. Selanjutnya define Blink Print Serial, ini mengarahkan pesan debug dari Blink ke serial monitor. Selanjutnya pada bagian library, di sini kita panggil beberapa library untuk koneksi Wi-Fi dan integrasi Blink dengan ESP32. Selanjutnya pada bagian kredensial Wi-Fi dan token Blink, di sini kita mengisi data autentikasi Blink dan koneksi Wi-Fi menggunakan SSID plus password. Di sini menggunakan Walkwi Guest, yaitu yang merupakan jaringan default dari simulator Walkwi. Selanjutnya pada bagian deklarasi variabel dan pin, kita deklarasikan yaitu yang pertama SW file, ini merupakan menyimpan status saklar dari Blink atau V0. Kemudian LED kita simpan di LED 4. Kemudian untuk LDR kita simpan di pin 34. Untuk selanjutnya yaitu fungsi Blink Write. Yang pertama, nilai SW file ini menyimpan status saklar dari Blink atau V0. Jika V0 bernilai 1, maka statusnya on. Kemudian LED akan menyala dan Blink juga akan diset ke high yaitu Blink V1. Jika off, LED mati dan kemudian akan ada delay 10 detik. Selanjutnya fungsi setup. Di sini kita setup yang pertama pin LDR sebagai input dan pin LED sebagai output. Selanjutnya kita menyiapkan komunikasi serial untuk debugging dengan kode serial.begin. Kemudian untuk customnya kita tambahkan pesan custom seperti tampil di layar yaitu menjalankan program. Kemudian monitoring intensitas cahaya untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya menyambungkan ESP32 ke Blink dengan perintah blink.begin. Selanjutnya pada fungsi loop,
Di sini kita membaca nilai dari LDR yang ditangkap oleh sensor LDR ini. Jika cahaya lebih redup dari batas loop, maka lampu LED akan menyala. Kemudian aplikasi blink akan diupdate, yaitu V2 sama dengan 0. V2 ini sebagai indikator dari cahaya matahari, kemudian V1 atau indikator lampu, dan V0 saklar akan berstatus high atau on. Kemudian jika cahaya cukup terang, maka akan terjadi sebaliknya, yaitu indikator matahari akan berstatus high atau menyala, kemudian indikator lampu dan saklar akan berubah ke 0 atau mati. Jika LED mati, maka nilai virtual dari pin diubah sesuai kondisi. Kemudian pada program yang berjalan, kita setting delay sebanyak 1 detik untuk memberi jeda pembacaan ke dalam sistem. Ini untuk tampilan struktur dan logika program yang lengkapnya dapat disimak pada layar. Ini untuk gambar rangkaian sistem. Di sini kita gunakan sensor LDR dengan modul. Di sini koneksinya yaitu dari pin VCC dihubungkan ke tegangan 3,3 volt. Kemudian untuk pin ground kita hubungkan ke ground. Untuk pin analog output kita hubungkan ke GPIO 34. Kemudian terdapat LED yang kita hubungkan dengan resistor dan kita hubungkan dengan perangkat microcontroller ESP32. Selanjutnya ini terdapat tampilan pada dashboard blink dengan widget yang pertama saklar V0. Ini merupakan indikator dari saklar yang menyala atau mati. Kemudian widget lampu atau V1, ini lampu ruangan. Jika kondisi cahaya terang, maka lampu akan berstatus mati seperti sekarang. Jika cahaya redup, maka nanti ini akan berubah menjadi warna merah. Kemudian ini untuk terakhir widget data cahaya matahari. Ini statusnya 1 yang menandakan berarti kondisi cahaya sedang terang. Selanjutnya kita lanjut pada demonstrasi program. Sini sudah tampilan simulator walkway di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri terdapat tampilan dari dashboard blink sebagai platform IoT. Kita jalankan dengan tombol play. Sini akan dipanggil serial debugging yang tadi. Ini sudah terhubung. Nah, di sini terdapat tampilan pada serial yaitu cahaya terang, lampu padam. Di sini menunjukkan LED berstatus mati karena cahaya yang ditangkap oleh sensor LDR sedang terang. Kita coba simulasikan dengan mengubah input dari nilai luxnya. Kita ubah ke redup. Di sini tampilan di serial yaitu cahaya redup, status lampu menyala. Kita dapat lihat LED menyala. Kemudian pada platform blink, di sini status cahaya matahari berubah menjadi 0, yang berarti mati atau kondisi redup cahaya mataharinya. Kemudian kondisi saklar menyala dan lampu ruangan juga akan menyala. Kemudian kita coba lagi, kita nilai ubah ke kondisi terang. Nah, dalam kondisi terang dapat kita saksikan lampu LED mati, terdapat keterangan pada serial yaitu cahaya terang, lampu padam. Kemudian pada tampilan dashboard di sini status cahaya matahari berubah menjadi 1 atau terang. Kemudian kondisi dari saklar mati, kondisi lampu ruangan juga mati. Baik, demikian presentasi dari proyek akhir sistem microcontroller yang sudah saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.